Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Insya Allah, pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Respon Siswa Terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Keagamaan Anak dan Hubungannya dengan Hasil Belajar Kognitif pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memajukan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga keahliannya guna mampu bersaing dalam lingkup masyarakat. Melalui pendidikan juga, seseorang mampu membentuk moral yang lebih baik, serta mampu meningkatkan mutu dan juga kualitas yang terus diupayakan guna untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif guna meningkatkan potensi yang ada untuk memiliki sikap spiritual keagamaan serta keterampilan yang akan diperlukan baik dalam lingkup masyarakat maupun untuk diri sendiri. Pada tahun 2020, pertama kalinya coronavirus atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 ini dilaporkan masuk ke Indonesia. Virus yang disinyalir mewabah 31 Desember 2019 di Wuhan ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan bahwa wabah ini merupakan pandemi global. Dengan adanya virus ini membuat para pemimpin dunia membuat kebijakan yang super ketat guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakannya adalah social distancing. Kebijakan social distancing ini berakibat pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Yang mana sistem pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem pembelajaran daring atau yang kita biasa sebut dengan dalam jaringan. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara online, yang mana pendidik dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung, dan juga proses pembelajarannya menggunakan jaringan internet atau jejaring sosial. Nah, kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini memaksa orang tua untuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar anak. Maka dari itu, perubahan yang ada pada saat ini tidak hanya berpengaruh terhadap sistem pembelajarannya saja, namun juga berpengaruh terhadap bagaimana keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam penelitian ini, khususnya adalah pendidikan keagamaan anak. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode korelasi. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat dihitung atau diukur secara langsung dalam bentuk informasi atau penjelasan yang disajikan secara grafis atau dalam bentuk data. Adapun menurut Sugiono tahun 2010 menjelaskan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Nah, pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama dengan observasi, lalu wawancara, kemudian dokumentasi, dan juga angket. Adapun untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan pendekatan korelasi. Setelah dilakukan penelitian dan juga penyebaran angket yang diberikan kepada siswa kelas 3 SMP Pasundan 3 Kota Bandung, diperoleh hasil yang pertama, respon siswa terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak ini menunjukkan atau termasuk ke dalam kategori yang cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil keseluruhan rata-rata indikator variabel X yang menunjukkan hasil sebesar 3,26 yang berada pada interval 2,50 sampai dengan 3,50 dan data tersebut berdistribusi normal. Lalu yang kedua, hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI berdasarkan hasil tes ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021-2022 ini berkategori baik dengan nilai rata-ratanya sebesar 72,02 yang berada pada interval 70 sampai dengan 79 dan data tersebut berdistribusi normal. Yang ketiga adalah hubungan respon siswa terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak dengan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI
Ini menunjukkan atau masuk ke dalam kategori yang sedang berdasarkan koefisien korelasinya sebesar 0,46 yang berada pada interval 0,41 sampai dengan 0,60. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan respon siswa terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI ini berkorelasi dengan kategori sedang. Hipotesisnya diterima berdasarkan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Artinya, semakin positif respon siswa terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan anak, maka akan semakin baik pula hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.